Selamat malam gue. Menindaklanjuti acara live streaming barusan bersama akun @gen_optimis. Ada beberapa pertanyaan yang mau disampaikan. Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Bagaimana penggambaran tentang Indonesia terkini dalam 2 kata? Rindu kejokowian. Itu gambaran saya hari ini. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa penuturan lisan saya saat ini direkam, di YouTube kan, menindaklanjuti live chatting bersama seperti tadi dikatakan akun gen_optimis dengan hashtag #gotalk. Jadi rindu kejokowian. Pertanyaan 2. Bagaimana pandangan tentang banyak bangetnya black campaign di mana-mana? Ya, jadi yang namanya Pilpres, bahwa adanya black campaign sebagai bagian dari opini kontra opini, bagian dari agitasi dan propaganda, sah-sah saja. Namun persoalan utama adalah dia tidak harus kita ikuti. Kejokowian yang saya maksudkan adalah tidak membuat konten-konten fitnah, konten-konten black campaign, konten-konten yang nggak pas dalam konteks kejokowian. Kejokowian yang saya maksudkan adalah orang yang membuka hati untuk membuka pintu maaf, tidak mengurus hal-hal yang sifatnya fitnah. Kurang bagaimana seorang Jokowi dikatakan tidak memiliki KTP DKI, padahal secara faktual begitu malam disebut oleh seseorang, pagi saya sudah menayangkan di Twitter KTP Jokowi, juga kita scan disebar di Twitter. Itu pun ada yang mengatakan NIK-nya, nomor induk kependudukannya palsu, dan seterusnya, digoreng sebagai bagian dari pembuatan konten yang diistilahkan tadi black campaign gitu. Namun tidak perlu pula hal demikian yang kita urus, karena kejokowian itu adalah bekerja dan selalu membuka pintu maaf terhadap fitnah. Kedua, misalnya ada surat palsu yang dibuat tentang laporan ke Kejaksaan Agung menunda pemanggilan. Sebagai konteks kejokowian yang saya maksud, cukup kita buktikan secara forensik digital analis bahwa indikasi orangnya X, dan kita tidak perlu melaporkan ke polisi, karena seorang Jokowi selalu membuka pintu maaf dan mendoakan orang yang memfitnahnya agar lebih sehat, banyak rezeki, dilapangkan jalan, kira-kira demikian. Nah, rindu kejokowian yang saya maksudkan tadi dalam tatanan yang demikian. Oke, kita lanjut pertanyaan ketiga. Pada Pilpres tahun ini masih banyak yang belum peduli. Nah, selanjutnya gimana pendapat tentang perihal golput, Pak? Ya, jadi secara sederhana poin tadi adalah golput yang masih tinggi. Nah, kalau kita terjebak dalam konteks permainan, kampanye hitam, fitnah, adu domba, saya rasa akan menggiring orang-orang makin golput. Saya secara pribadi memiliki data bahwa golput itu sekarang besarannya 39%. Tetapi tingginya pembicaraan yang berkait kampanye hitam, adu domba, fitnah, membuat angka golput itu sekarang di atas 40%. Nah, bagaimana kita merebut hati agar para swing voter, masa mengambang ini, berpihak ke kita? Tiada lain, ya kita harus berkampanye dalam tatanan apa adanya, empirik. Nah, sesuatu yang empirik dalam kejokowian itu adalah memiliki karisma kerakyatan, bukan karisma kepemimpinan.
karisma kerakyatan sudah dimiliki Jokowi sejak lama, di mana kekuatan atau pondasinya bersikap humanis dan sesuatu yang dilakukan lebih kepada sisi human interest. Oleh karenanya kejokowian yang saya maksud itu adalah tidak berjarak dengan rakyat, sosok pemimpin yang selalu mendekat dan masih mencium keringat rakyatnya. Oke, keempat, apa yang membuat Pak Iwan mendukung Pak Jokowi untuk pencalonan menjadi presiden? Ya, jadi seperti tadi saya katakan bahwa kita butuh seorang pemimpin yang tidak berjarak, pemimpin yang hanya didahulukan selangkah dari warga, pemimpin yang memuliakan keinsanan, menempatkan intangible asset di atas kebendaan, pemimpin yang tadi saya katakan mencium keringat rakyat, tidak berjarak. Nah, Jokowi ini bukan sebuah basa-basi. Ia melakukan hal yang saya paparkan tadi secara real, sejak menjadi wali kota, menjadi gubernur, dan kini mencoba maju menjadi calon presiden. Kelima, mungkin pertanyaannya sama dengan poin keempat, tapi dicoba diulang lagi. Hal apa yang ada di Pak Jokowi yang membuat beliau berkompeten untuk jadi presiden? Mungkin dalam kalimat-kalimat yang lebih. Iya, saya tidak sepakat bahwa presiden itu konteksnya kompetensi. Saya melihat presiden itu adalah ranah pemimpin dan kepemimpinan. Seorang pemimpin itu 80% adalah karakter, 20% adalah kepintaran, dan kepintaran itu berkait juga kepada inteligensi dan emotional quotient. Jadi sebetulnya sejatinya dari 80% karakter tersebut, dari 20% yang bersisa masih terpaut lagi ke karakter 10%, bukan perkara kompetensi. Nah, karakter seorang Jokowi atau kejokowian tadi sudah saya jabarkan dari jawaban-jawaban sebelumnya. Poin keenam, bagaimana tanggapan Anda tentang kalimat Pak Jokowi meninggalkan Jakarta demi jadi capres? Nah, ini menarik. Jadi saya rasa seorang Jokowi itu bukan ambisi dia menjadi presiden, tapi sebuah kenyataan rekam jejak mendapatkan fakta bahwa untuk mengubah negara, untuk mengubah apa yang tidak terjadi dalam pembangunan, harus menjadi leader, dalam hal ini pimpinan bangsa dan negara. Pimpinan bangsa dan negara artinya menjadi presiden. Mengapa? Saya bisa punya cerita pendek. Misalnya saja Anda tahu di sepanjang Jalan Merdeka Barat, mulai dari Tamrin itu, Bank Indonesia, terus Indosat, terus Menko Polhukam, hingga ke Mahkamah Konstitusi sampai ke ujung. Nah, kalau kita lihat para gedung-gedung itu yang berwibawa itu tidak melakukan pengolahan limbah cairnya dan melanggar perda, sehingga kali Abdul Muiz yang di bagian belakang Merdeka Barat, Abdul Muiz hanya di ruas rentang lebih kurang 500 meter atau katakanlah mendekati 1 kilometer, semuanya melanggar perda. Akibatnya seharusnya kali kecil itu bisa dijernihkan, airnya tidak berbau, tapi semuanya melakukan tidak pengolahan limbahnya, tidak mengolah limbahnya maksud saya. Akibatnya kalaupun dijernihkan di suatu ruas akan kumuh lagi, dan itu berkait ke hukuman denda 6 tahun gitu ya. Jadi kita tanya kepada wali kota, mengapa nggak menyurati gedung-gedung itu, kementerian itu? Wali kota mengatakan dengan enteng, wah, jangankan saya Pak, gubernur aja nggak dianggap. Itu artinya, sekali lagi saya katakan, itu artinya harus seorang presiden yang menegur gubernur Bank Indonesia, menegur para menteri gitu, agar menjalankan perda. Lalu di Jakarta juga begitu banyak kali
yang puluhan tahun, bahkan lebih dari puluhan tahun, belasan tahun, sedimentasinya tidak dilakukan pengerukan. Itu juga kebijakan dari pusat, bukan dari DKI. Nah, di mana got, kali, mampet tidak mengalir, saya rasa itu membawa dampak sosial lingkungan yang tidak baik. Oleh karenanya dalam bahasa kami, yang kami tangkap dari seorang Pak Jokowi itu adalah surga di mana air mengalir, dominan hijau begitu. Dan juga kebersihan diri mempengaruhi juga kebersihan hati. Nah, konteks itulah misalnya dua contoh yang kami paparkan mengapa Jokowi berangkat ke atas menjadi seorang presiden. Pertanyaan terakhir atau nomor 7. Seberapa besar optimisme Bapak jika nanti Pak Jokowi terpilih menjadi presiden akan membuat suatu perubahan? Perkara optimis, saya 100% optimis kepada Jokowi. Oleh karenanya kita harus mengawalnya agar ada lingkungan oknum-oknum yang tidak paham akan kejokowian. Ketidakpahaman akan kejokowian tersebut misalnya menggiring sosok yang bersangkutan, misalnya menggapai yang namanya wibawa karisma kepemimpinan. Nah, kita lebih fokus tetap pada kejokowian yang masih mencium keringat rakyat. Itulah Jokowi. Sementara di level pelaksana banyak orang-orang pintar, banyak orang-orang yang matang di bidangnya, banyak orang-orang yang punya rekam jejak yang juga sudah bisa menjadi pembantu-pembantu beliau nanti ketika beliau menjadi presiden. Namun komitmen adalah kita rindu akan pemimpin yang tidak berjarak, kita rindu kepada kejokowian. Mungkin demikian, saya berterima kasih terutama kepada Gen_optimis dengan hashtag Gotok dalam live chatting kita malam ini. Terima kasih.